saya Alan di channel Dosen Petani tentunya. Baik sahabat, pada kesempatan ini jadi nggak rencana bikin konten sih sebenarnya. Tapi tadi karena emang lagi bersihkan ini lahan nganggur ya di sekitar rumah. Nah, jadi di sini ada beberapa pohon kelapa. Nih, ada pohon kelapa. Pas lagi bersihkan, saya ketemu ini nih. Jadi saya ketemu kelapa yang sudah tumbuh. Nah, berhubung di lokasi lahan ini sudah, kalaupun kita pindahkan ya untuk dibesarkan, itu sudah tidak memungkinkan karena kondisi lahan ini juga lahannya basah. Kemudian sudah rapat, sudah terlalu banyak pohon kelapa dekat sini. Maka saya putuskan untuk membonsaikan ini. Saya temukan ini, kita akan buat jadi bonsai. Nah, kebetulan juga di kesempatan yang sama, om saya punya kenalan yang punya pohon kelapa kuning atau kelapa gading. Nah, jadi kebetulan, karena ini kelapa hijau, kelapa biasa, kita juga nanti akan minta bibit kelapa kuning atau kelapa gading. Kemudian saya juga akan bagikan tips membuat koko bonsai atau bonsai kelapa. Koko bonsai atau bonsai kelapa khusus untuk pemula. Oke, simak kegiatan saya. Kemudian jangan lupa untuk membagikan kalau misalnya sahabat merasa tayangan ini bermanfaat. Dan untuk sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Pencet tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi. Oke? Kita ambil dulu kelapanya. Oke, langkah pertama adalah mengumpulkan kelapa yang akan dibonsaikan. Nah, di kesempatan ini kami menggunakan dua jenis kelapa, kelapa hijau dan kelapa kuning gading seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi sahabat, syarat kelapa yang bisa digunakan untuk pembonsaian adalah kelapa yang tua, samalah dengan syarat untuk pembibitan kelapa pada umumnya. Kelapa yang sudah bertunas dapat langsung diolah dan dilakukan training awal. Sementara kelapa yang belum muncul tunasnya itu mesti didiamkan dulu sampai bertunas. Penyimpanan kelapa sebaiknya dilakukan di tempat yang lembab. Timbun separuh bagian dengan tanah untuk merangsang pertumbuhan tunas dan akar. Selanjutnya tahap kedua adalah mengupas sabut kelapa. Kelapa yang sudah bertunas bisa langsung masuk ke tahap ini. Caranya cuman kupas sabut kelapa dengan bantuan parang atau pisau. Hanya saja sahabat perlu lakukan dengan hati-hati. Sebaiknya tidak merusak bagian pangkal akar. Bagian ujung akar yang terlalu panjang boleh dibuang untuk memudahkan pembentukan sesuai dengan keinginan. Nah, ini untuk pemula ya, kita perlu melakukannya dengan sabar. Lakukan saja perlahan sampai sabut kelapa terkelupas. Terus sahabat juga bisa mengupas semua bagian sampai tertinggal batoknya saja. Ini kalau sahabat berencana untuk membentuk batok dari awal. Jadi batok bonsainya dibentuk dari awal, maka kelupas semuanya. Namun, pengelupasan secara keseluruhan ya, jadi kalau misalnya sabutnya dilepas semua,
Ini beresiko batok kelapa itu pecahnya lebih cepat jika tidak direndam air untuk beberapa saat. Tapi, kami di sini berencana untuk membentuk batoknya itu belakangan. Jadi, sabun kelapanya tidak kami buang sepenuhnya. Sekitar 1/5 bagian lah kira-kira kami tinggalkan. Tidak kami kupas. Nah, dimana 1/5 bagian ini adalah bagian yang akan bersentuhan dengan tanah. Jadi ini bagian yang akan kita timbun, kita kuburkan. Tujuan kami hal ini adalah untuk meminimalisir pecahnya batok kelapa dalam waktu yang cukup lama. Sahabat mau yang bagaimana, mau pilih yang mana, bebas, terserah, bebas untuk dipilih. Kemudian langkah ketiga adalah menanam kelapa ke dalam wadah atau pot yang sudah disiapkan. Media tanam ini berupa tanah, kemudian pupuk kandang dan abu pembakaran dengan perbandingan 1:1 dan banding 1. Sebelum kelapa ditanam, ada baiknya media tanam itu kita lembabkan dulu dengan air. Untuk membentuk akar, sahabat juga bisa gunakan bantuan kawat agar akar melilit ke batok kelapa. Nah, ini untuk kelapa yang sudah tumbuh cukup panjang ya, bisa dibentuk terlebih dahulu dengan membuang pelepah daun dan memotong serabut akar. Bentuk sesuai dengan keinginan dan lakukan dengan hati-hati. Karena kelapa yang tadi saya temukan saat pembersihan ladang sudah berukuran cukup besar, maka ada beberapa pemangkasan yang kita lakukan sebelum penanaman. Tanam separuh bagian kelapa ke media dengan menimbun akar panjang. Tahap terakhir dan waktunya paling panjang adalah perawatan dan penyiraman secara berkala. Semakin baik perlakuan pada tahap ini, semakin baik dan berumur panjang pula lah koko bonsai kita. Penyiraman itu dilakukan setidaknya 2 kali sehari, dengan takaran tidak sampai menggenang lah airnya. Terus, kelembaban juga mesti terjaga dengan baik, agar koko bonsai tidak mati. Sementara perawatan berupa pemangkasan, kemudian memotong pelepah yang mati, pembentukan atau training dilakukan juga secara terus-menerus untuk mendapatkan bentuk koko bonsai yang indah. Jika diperlukan, pemotongan akar juga bisa dilakukan asal hati-hati. Misalnya saja nih, sahabat berniat mengganti pot baru. Nah, maka bongkar koko bonsai dari pot lama, kemudian bentuk dan pangkas kembali akar. Tapi ini opsional ya, sesuai kebutuhan dan keinginan saja. Yang mesti dicatat adalah, tahap ini adalah tahap yang memakan waktu lama dan dilakukan secara terus-menerus. Sekali lagi, semakin baik perawatan, maka semakin indah pula si koko bonsai dan semakin panjanglah umurnya. Oke sahabat, itu tadi tips pembuatan koko bonsai yang tentunya sangat mudah untuk dicoba di rumah. Semoga tayangan ini bermanfaat ya. Oh ya sahabat, satu lagi nih. Dari segi bisnis, ternyata harga koko bonsai ini menarik loh. Mau tahu berapa harganya? Silahkan cek marketplace deh. Jutaan lah pokoknya. Ingat ya, yang menentukan harga adalah keindahan dan usia si koko bonsai itu sendiri. Semakin baik, semakin indah, dan semakin tua, ya semakin mahal.
Makanya, tahap keempat tadi perlu dilakukan dengan amat baik pula. Oke sahabat, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Yang masih belum subscribe channel Dosen Petani, ayo subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kalau sahabat merasa bermanfaat. Oke, sampai jumpa.